Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi Hajarawati, guru kelas 6 SDN Setia Mekar 06 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya masih tetap semangat untuk belajar. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, materi pelajaran hari ini, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan makhluk hidup. Pembelajaran ketiga. Fokus pembelajaran hari ini adalah pelajaran ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran: 1. Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan. 2. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Seekor lebah sedang melakukan penyerbukan pada bunga. Perhatikan baik-baik anak-anak ya. Perkembangbiakan secara generatif diawalin dengan proses penyerbukan, di mana proses penyerbukan salah satunya dibantu oleh hewan. Pada gambar di atas ada gambar lebah yang sedang membantu penyerbukan pada sebuah tanaman. Untuk proses pertumbuhan tanaman secara generatif, yaitu dari biji, kemudian biji tumbuh akar, akar masuk ke dalam tanah, kemudian bijinya membelah dan mulai tumbuh daun. Terus tumbuh daun, batangnya tambah panjang, dan bijinya membelah menjadi 2. Sambil perhatikan anak-anak gambar yang ada di bawah ini ya. Anak-anak, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu tanaman jagung. Perhatikan tanaman jagung di bawah ini. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu pepaya. Pepaya ditanam menggunakan biji. Perhatikan ya anak-anak.
Contoh tanaman yang lain yang berkembang biak secara generatif adalah pohon jeruk. Pohon jeruk bisa tumbuh dan berkembang biak secara generatif dan juga bisa tumbuh secara vegetatif. Perhatikan anak-anak, tanaman berikutnya adalah tanaman durian. Pohon durian bisa berkembang biak secara generatif, yaitu melalui biji, bisa juga berkembang biak dengan vegetatif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yang lain adalah tanaman mangga. Mangga bisa ditanam melalui biji, yaitu berkembang biak secara generatif. Tetapi pohon mangga juga bisa berkembang biak secara vegetatif buatan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu pohon padi. Pohon padi ditanam dengan biji. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami, yang pertama adalah tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara tunas yaitu pohon bambu. Yang kedua yaitu pohon pisang. Pohon bambu dan pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Perkembangbiakan tanaman secara vegetatif alami yang lain adalah tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian-bagian tertentu pada tumbuhan tadi, seperti tunas yang tumbuh pada akar atau tumbuh pada daun. Contoh tanamannya adalah cocor bebek. Yang kedua, pohon sukun. Dan yang ketiga adalah pohon cemara. Perkembangbiakan tanaman secara vegetatif alami diantaranya umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang tersebut. Contoh tanaman umbi lapis yaitu bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih.
Perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Sebenarnya umbi batang ini adalah cadangan makanan pada tumbuhan tersebut. Dan perkembangbiakan secara vegetatif alami pada umbi batang, di mana pada batang tersebut akan tumbuh mata tunas sebagai calon bakal tanaman baru. Perkembangbiakan secara umbi akar. Umbi akar merupakan salah satu perkembangbiakan di mana akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Lalu, tunas inilah yang menjadi tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu singkong. Yang kedua, lobak. Yang ketiga, wortel. Perkembangbiakan vegetatif alami secara akar tinggal atau biasa disebut dengan rizoma, yaitu cara perkembangbiakan vegetatif di mana batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh perkembangbiakan secara akar tinggal diantaranya jahe, kunyit, dan lengkuas. Masih ada yang lain, yaitu kencur, temulawak, temu ireng, dan lainnya. Perkembangbiakan secara geragih. Geragih merupakan alat perbanyakan vegetatif yang biasanya dikembangkan oleh tumbuhan ternak. Stolon dapat dijumpai misalnya pada tanaman rumput teki, enceng gondok, stroberi, dan yang lainnya. Perkembangbiakan tanaman secara vegetatif alami dengan spora, yaitu inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Letaknya ada di kotak spora atau di sporangium yang berkembang dan berkumpul di dalam sorus. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu pakis, kemudian suplir, dan jamur. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan diantaranya mencangkok. Untuk mencangkok, pilihlah cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir. Kira-kira panjangnya
5-9 cm. Kemudian, tutuplah luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian yang ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Terakhir, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Kalau sudah tumbuh akar, tanaman bisa dipotong kemudian ditanam di tempat yang lain. Perkembangbiakan secara stek, yaitu perkembangbiakan dengan cara menanam pada bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru pada bagian tanaman tersebut. Batang yang akan di-stek harus yang sudah tua, sehingga tunas baru bisa tumbuh pada bagian ruas-ruasnya. Contoh pohon yang bisa ditanam secara stek yaitu singkong, pohon melati, pohon mawar, dan yang lainnya. Perkembangbiakan vegetatif buatan secara okulasi, yaitu teknik pembiakan tanaman secara vegetatif dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman yang baik, kita silangkan dengan tanaman yang lainnya. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat yang baik dari masing-masing tanaman yang diokulasi, sehingga mendapat varietas tumbuhan yang baik. Perkembangbiakan secara merunduk dilakukan dengan merundukkan dan membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah. Kemudian, bagian yang dirundukkan itu ditimbun dengan tanah. Setelah tumbuh akar, cabang batang itu bisa dipotong dari tumbuhan induknya dan menjadi tumbuhan baru. Baru kemudian kita menanam di tempat yang berbeda dengan induknya. Anak-anak, coba perhatikan teks di bawah ini. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Anak-anak, tadi kalian semua sudah membaca teks di dalam hati.
yaitu bunga melati. Coba sekarang tulis kembali apa kesimpulan teks bacaan di atas. Silahkan tulis di buku tugasmu ya. Anak-anak, tadi kalian semua sudah menulis kesimpulan dari teks bacaan bunga melati. Bagaimana, sudah selesai kan? Baik. Ibu akan menggarisbawain apa sih kesimpulan yang baik? Kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. 4. Menggunakan kosakata baku. 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Ayo kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Itulah yang kita pelajari hari ini. Anak-anak, waktu belajar sudah selesai. Jangan lupa tugas yang ibu berikan dikerjakan di buku tulis tema. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajarin bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang agama Muslim, silahkan berdoa seperti yang di bawah ini. Berdoa sesudah belajar dimulai. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Bu Guru bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu besok di materi yang berbeda. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.